Baik. Pada video kali ini kita akan belajar struktur data kedua pada CL2 yaitu queue atau antrian. Nah, pada struktur data queue ini berbeda dengan stack yang menggunakan array, kita akan menggunakan kembali lagi di linked list. Eh, dikarenakan jenis linked list yang kita pelajari sudah ada 3 ya, sehingga queue ini bisa diterapkan dengan link single boleh, double boleh, circular boleh. Nah, ini contohnya. eh, Queue adalah sebuah struktur data di mana proses insert data dan penghapusan datanya mengikuti konsep antrian. Ya. Simpelnya ketika mengantri tentu hal yang paling umum kita tanyakan adalah antrian pertamanya yang mana, dan kalau kita mau masuk ke dalam antrian kita akan mencari mana nih antrian paling belakang gitu ya. Sehingga kita akan mengenal vocabulary baru ya dengan nama aku ini internet nggak bisa. Langsung aja ya. Jadi ada head dan ada tail. Head itu adalah data yang paling awal masuk dan tail itu untuk menyimpan lokasi data yang paling terakhir masuk. Kalau di linked list, karena kita menggunakan representasi linked list, maka head itu sama dengan first, tail itu sama dengan last. Oke, ini contohnya ketika prinsip dari queue adalah first in, first out atau FIFO ya. Data yang paling pertama masuk, maka dia yang akan dilayani lebih awal. Proses pendeletan di sini biasanya identik dengan dilayani ya. Jadi kayak kita ngantri di kasir, saat ada customer di depan, tepat di depan kasir, maka setelah selesai dilayani dia akan dikeluarkan dari antrian ya. Nah, ini contohnya kita punya data queue dengan isi TELU, kemudian kita ingin menginsertkan data baru V, maka kita akan memasukkan dia di lokasi setelah tail. Ya, di linked list kita identik kita menyebut ini dengan insert last. Ya, jadi data yang akan masuk dimasukkan ke bagian paling akhir dari si queue itu sendiri. Sehingga kondisi setelah diinsertkan seperti pada gambar yang paling bawah. Kemudian, jika kita akan mengeluarkan data dari queue, maka yang kita keluarkan adalah data yang berada pada lokasi pointer head. Atau kalau di linked list kita sebut dia dengan delete first. Ya. Jadi di queue, insertnya insert last, delete-nya adalah delete first. Itu makanya sekali lagi kenapa CO2 kecenderungannya jauh lebih mudah, lebih mudah difahami gitu karena sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian kita nggak perlu lagi mengutak-atik jenis insert selain insert last saat membahas queue. Dan kita nggak perlu membahas delete lain selain delete first ketika sedang membahas queue. Paling bedanya nanti khawatir ketukar-tukar antara stack dengan queue. Ini contohnya ya di kondisi antrian. Biasanya antrian ini yang paling aplikasi yang paling mudah dikerjakan oleh anak-anak bahkan mahasiswa itu adalah bikin aplikasi antrian pada sebuah apotek, sebuah klinik gitu ya. Nah, itu bisa main di sana ya. Contohnya ketika mau ngeprint juga ya. Nah, tadi kita udah lihat ya ada 2 terminologi baru, yaitu ada head dan tail. Head pengganti first, tail pengganti last. Kemudian, nah sama dengan stack. Stack, proses insertnya namanya push, proses delete-nya adalah pop, sedangkan kalau di queue, proses insert kita sebut dengan enq, dan proses delete kita sebutnya dengan dq. Ya, agak hafalan sedikit. Tapi ini tidak berlaku baku ya, teman-teman.
Yang baku tuh bukan baku ya. Yang lazim memang di stack tuh push dan pop. Sedangkan kalau di queue itu nggak mesti banget NQ, DQ. Kadang kita sebutnya dengan add data, hapus data. Jadi tidak saklek. Kalau push dan pop emang umum ya, lazim banget pas dengar kata push pop, oh itu stack. Kemudian seperti biasa ada is empty dan is full. Nah, kalau di linked list karena memang nggak mungkin full kecuali memorinya habis, tapi kita tetap butuh karena antrian itu logiknya tidak mungkin unlimited gitu ya. Jadi biasanya mungkin pada case penerapan queue akan informasikan kuota maksimum elemen queue-nya berapa. Nah, kita lanjut ke ADT dan primitifnya karena ini linked list tidak tidak seribet di stack di mana stack pakai array ya. Jadi insya Allah ini lebih mudah. Pertama seperti biasa kita definisikan info type terlebih dahulu. Kalau tipe data basic atau primitif langsung ditulis. Kalau ini ternyata tipe bentukan, tinggal deklarasikan tipe bentukannya. Kemudian selanjutnya kita definisikan address seperti biasa pointer to apa karena di sini si kotak ini disebut dengan ELMTQ maka pointernya juga pointer to ELMTQ. Kemudian kita deklarasikan si elemennya karena di sini ceritanya dia menggunakan single linked list dengan pointer last ya. Kalau single linked list jadi ada pointer lastnya ya. Jadi elemennya kotaknya cuma dua, ada info dan ada next, maka kita tuliskan di sini info berisi data, tipenya info type, kemudian next tipenya address. Kemudian terakhir jangan lupa kita deklarasikan queue-nya, type queue dan dia memiliki dua buah pointer head dan tail yang bertipe address. Ini deklarasi ADTQ dengan representasi single linked list. Jadi kalau double linked list gimana? Tinggal diganti, tinggal ditambahkan aja pref. Kalau circular gimana? Nah, kalau circular kan tidak berefek ya. Kalau circular single berarti yang kayak sama yang kayak di depan. Kalau circular double berarti tinggal ditambahin prefnya. Ini contoh saja ya, kondisi ketika kosong berarti head dan tailnya 0. Ketika cuma satu data berarti head dan tail menuju ke elemen yang sama. Primitif pada Q ada is empty. Di sini tidak ada is full karena memang linked list ya, nature-nya tidak penuh, tapi kalau mau buat sendiri nggak masalah. Ini primitif basic, artinya tidak hanya ini sebenarnya. Namun kita akan berfokus ke penggunaan ADT-nya aja ya. ADT Q nanti dipakai di dunia nyata seperti apa, ADT stack di dunia nyata seperti apa. Jadi mungkin fokusnya lebih ke push pop, NQDQ-nya. Untuk proses create elemen, karena ini linked list pasti butuh create elemen, kemudian lalu kita create queue, baru kita buat NQ insert-nya dan DQ delete-nya. Parameternya seperti biasa ketika kita belajar di linked list. Nah, ini ilustrasi teman-teman kondisi ya. Kondisi pertama create queue, maka kita akan membuat si queue dengan head dan tailnya 0. Kemudian kita buat sebuah elemen yang disimpan oleh pointer P yang berisi angka 10, maka yang terjadi nomor 2, ada sebuah elemen yang dipegang oleh pointer P. Lalu kita NQ lah si key, P. Yang terjadi adalah seperti ini, head dan tailnya sudah terassign ke elemen baru tersebut. Kemudian kita create elemen lagi berisi 15, maka terbentuklah sebuah elemen yang berisi 15, lalu kita NQ elemen tadi ke key. Nah, karena NQ adalah insert last antrian, maka elemen baru itu akan berada di setelah 10, dan dia menjadi tailnya sekarang. Lalu kita create lagi elemen Q berisi 20 di nomor 6, lalu di nomor 7 kita NQ si elemen tadi, maka dia akan tertambah di belakang, dan dia menjadi tailnya. Kemudian di sintak nomor 8 kita panggil proses DQ. DQ ada proses menghapus, karena ini Q maka yang dihapus adalah data paling depan atau data head-nya. Maka yang di head akan disimpan di variabel tab. Nah, gambarnya ini kondisi setelah dipanggil DQ. Di Q hanya ada dua data, 15 dan 20. Data yang, oh maaf ini ralat nih.
salah nih. Waduh, typo. Saya catat dulu ya. Hmm, ini slide 13. Bu, mau tanya Bu. Boleh. Jadi DQ itu insert, delete last ya. Terus NQ itu insert last. NQ. DQ itu DQ itu delete delete. first. Ya, delete Betul. first. Eh, NQ insert last. ya, betul sekali. Udah, itu doang. Ini salah ya, ilustrasinya aja yang salah. Jadi ketika ketika kita panggil DQ artinya kita mendelete dan hasil dari taruh temp, maka di temp nanti ada yang di delete harusnya 20 ya, ini salah. Kemudian ketika nanti kita enq_key.temp berarti si tempnya dimasukin lagi ke dalam si queue-nya. Dan tadinya posisinya di belakang, sorry, yang dihapus adalah, oh sorry ini benar kok salah sih, saya yang itu lost nih. Eh, Ketika kita delete di nomor 7 kita DQ sintak nomor 8 maka yang dihapus tuh headnya, sorry. Jadi yang dihapus headnya, makanya ini 10 ya, nggak salah berarti. 10, kemudian sisa ya datanya tinggal 15, 20. Kemudian kita panggil NQ. Yang kita NQ adalah si temp. Temp itu 10, berarti tadinya dia di depan ya, kondisi awal dimasukkan lagi ke dalam queue, dia ada di belakang. Gitu ya. Udah mulai ini nih. Sekian watt nih matanya. Itu untuk ADTQ. Sebenarnya sederhana, tinggal teman-teman biar nggak ketukar aja sih sama eh, stack gitu ya. Atau mengcreate jenis baru ya, delete last, insert last gitu ya. Nah itu hati-hati. Oke, kita lanjut. Nah ini untuk SMT, di slide ini saya langsung pakai saja sintak versi efektifnya ya. Nah, function is empty jika empty ya true, kalau tidak kosong berarti false. Jadi langsung aja kita return apakah head key itu sama dengan null. Kalau iya berarti dia true, empty. Kemudian create element masih sama seperti link list kemarin, kita buat dulu sebuah pointer p tipenya address, lalu kita lakukan pembentukan elemen q dengan sintak new, kemudian kita assign ke si P. Sehingga akan menghasilkan sebuah pointer P yang menyimpan alamat elemen yang kotak info serta nextnya masih kosong, masih nol. Lalu kita insertkan info P, data yang ingin yang diberikan di parameter, lalu nextnya kita nolkan, dan karena ini function jangan lupa kita return si pointernya. Ini untuk create element Q. Nah, kalau teman-teman kemarin link listnya aman, insya Allah Q ini mah bentar banget ya, cepet insya Allah. Kemudian setelah itu kita create queue seperti biasa, kita akan menulkan ya, menulkan pointer si queue. Karena queue punya dua pointer head dan tail, berarti head dan tailnya kita nulkan. Itu untuk create queue. Setelah itu enq. Nah, di sini saya kasih note ya, sama dengan proses insert last. Seperti biasa, kita periksa apakah dia tidak kosong. Kalau tidak kosong, berarti prosesnya seperti biasa. Ini entah kenapa saya tuh, oh pantas enable editing. Bentar ya, saya share ulang. Nah, seperti biasa berarti bayangkan Anda punya queue, terus queue-nya single tadi ya. Terus kita ingin insert last kan. Ini head-nya, saya singkat aja pakai H. Ini tail-nya. Nah, karena ini insert last, maka ada elemen baru dipegang oleh pointer P seperti ini. Insert last-nya simple ya. Tinggal next-nya tail ke sini. Jangan lupa tailnya berubah, pindah ke sini. Nah, insert si data baru ini menjadi elemen terakhir. Makanya next tail key di SMP, tail key pindah ke P.
Sedangkan kalau kosong ya udah tinggal head dan tailnya diassign ke elemen yang akan diinsertkan. Ini untuk proses NQ. Selanjutnya, proses DQ seperti biasa, proses pendeletan pada list, kita harus membuat 3 kondisi. Kondisi dia kosong, maka kita outputkan maaf, Q kosong, dan pointer outnya kita nolkan. Yang kedua, ketika dia tidak kosong, ada 2 kondisi, tinggal 1 atau lebih dari 1. Kita cek dulu, jika dia tidak kosong, maka kita selamatkan dulu ya. Ini contoh. Kondisi Q-nya kalau dia tidak kosong, namun lebih dari 1. Dan yang atas itu Q yang cuma punya 1. Salah. Bisa kontrol Z. Head yang tail. Ketika kondisi seperti ini, maka seperti biasa, karena di sini ada parameter output P yang akan menyimpan elemen yang di-delete, berarti yang ini kan yang di-delete yang ini, kalau yang ini yang delete yang ini, maka kita assign dulu P ke elemen yang paling depan. Makanya di sini ada P sama dengan head key. Setelah itu baru kita periksa, apakah dia cuma 1 data atau lebih. Jika ternyata dia cuma 1 data, maka sudah tinggal kita nulkan headnya. Jadi headnya tidak lagi menyimpan alamat elemen, tailnya juga kita nulkan. Tapi kalau dia lebih dari 1, maka headnya kita pindah ke setelahnya. Setelah itu baru nextnya si P kita nulkan. Itu selesai ketika mereka tidak kosong. Ketika kosong, maka P kita assign 0 dan outputkan Q kosong sesuai dengan yang ada di spesifikasi prosedurnya. Jadi sama persis dengan delete first. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena contohnya single English ya, berarti sintaknya begitu. Tapi kalau di soal pakainya double English, ya tentu tinggal menyesuaikan dengan algoritma double English yang sudah dipelajari di CLO sebelumnya. Kalau circular juga sama, tinggal disesuaikan. Dan Q ini juga bisa menggunakan array, ya, tapi tidak diajarkan di kurikulum ini. Nah, ini contoh latihan teman-teman yang nanti akan saya bahas, ada videonya sendiri. Untuk di minggu ini fokusnya lebih ke pengantar dulu, nanti minggu depan, semoga sih nggak perlu nunggu minggu depan ya, videonya terbit, jadi teman-teman bisa langsung latihan pemanfaatan queue dan stack pada kehidupan sehari-hari. Kalau di sini contoh saja salah satu soal assessment yang pernah saya gunakan. Jadi terdapat sebuah data antrian pasien pada sebuah rumah sakit, seluruh pasien dengan berbagai macam tujuan klinik dikumpulkan dalam satu antrian untuk dapat dilayani di meja pendaftaran. Baru dia akan dimasukkan ke antrian masing-masing klinik sesuai tujuan pasien. Pada aplikasi, antrian registrasi dan antrian setiap klinik disimpan dalam struktur data queue. Nah, di sini dia dengan double English. Jadi ini contoh ya, kondisi antrian pasien yang ada yang mau klinik tulang, ada yang klinik kulit, ada yang klinik gigi, ya tulang, gigi, tulang, ya. Nah, setelah mereka mendaftar, kondisi awal seperti ini, kita diminta untuk membuat prosedur yang memecah mereka, memindah-mindahkan mereka sesuai dengan antriannya masing-masing. Jadi ini output atau final state-nya di queue tulang, ada data Hafiz, tulang, kemudian ada Wawan, kemudian ada Entin yang ke tulang. Nah, kita lihat ya urutannya teman-teman. Ini urutan itu penting di sini. Yang mengantri pertama kali kan Hafiz ya, maka dia dulu yang dipikirkan. Karena dia tulang, maka dia akan ke sini. Nah, itu kulit, Afan, berarti di sini. Terus gigi, berarti ke sini. Nah, tulang, baru dia ngantri ke belakang. Gitu ya. Jadi antriannya tetap terjaga, yang paling awal datang ya akan dilayani lebih awal dibandingkan yang datang selanjutnya. Kemudian sampai si queue registrasi kosong. Artinya apa? Kita bukan hanya mengcopy paste data, tapi benar-benar mengeluarkan si data
dari queue registrasi, berarti kita DQ. Setelah kita DQ, kita NQ, insert ke salah satu queue yang dituju. Gitu ya. Nah, ini buatlah deklarasinya, soalnya kemudian buatlah prosedur pindahnya yang tadi ya. Makanya di sini ada 4 variabel, QR itu Q regis, QT tulang, kulit, dan gigi. Kondisi endingnya adalah key diregistrasi kosong, QT gigi sudah mendapatkan elemen jika memang pasiennya ada. Kemudian di sini saya juga minta membuat function isFull seperti biasa, tapi bedanya isFull di sini karena dia link list maka perlu diketahui kuotanya. Jadi jika sebuah queue kita ketahui kuotanya, kita harusnya bisa mengembalikan apakah queue saat ini itu sudah full atau tidak. Ya, jadi simpelnya kita melakukan counting elemen dan membandingkan apakah hasil countingnya itu sudah sama dengan kuota. Kalau sudah sama artinya sudah penuh. Kemudian prosedur layani pasien. Nah, layani pasien ini apa? Jadi terdefinisi sebuah queue berisi antrian pasien ke klinik tertentu. Jadi udah bukan diregistrasi lagi. Kemudian status pasien. Di sini ada status. Statusnya berupa boolean. Artinya apa? Kalau true pasiennya ada ya ketika dipanggil ada gitu ya nyaut. Dan false ketika dipanggil ternyata dia nggak ada di ruang tunggu. Queue antrian bisa saja kosong. Nah, apa sih yang harus dicapai atau final state-nya? Jika pasien pada antrian saat ini statusnya true, artinya siapa sih pasien saat ini ya? Bayangin namanya juga queue, berarti siapa ya yang akan kita layani? Yang paling depan ya. Jika ternyata statusnya true, maka akan dikeluarkan dari queue. Jadi kita langsung DQ. Setelah itu kita masukkan dia ke dalam queue selesai. Makanya di sini ada queue selesai. Namun, jika ternyata status saat itu adalah false, maka data pasien itu akan dipindahkan ke antrian paling belakang. Nah, proses apa yang terlibat? Berarti dia kita DQ dari queue antrian, kita NQ ke queue antrian lagi. Tapi sekarang posisi dia ada di belakang. Sama ya ketika di dokter, ketika dipanggil nggak ada ya, silakan antri dari belakang lagi jadinya. Ini prosedur layani pasien. Itu latihannya ya yang ingin mencoba di rumah. Nanti insya Allah juga saya akan buatkan video penjelasan jawabannya serta kunci jawabannya. Eh, ada yang ditanyakan? Mas Nastiar mungkin cukup? Oh, itu latihannya download di mana ya, Bu? Di slide. Slide-nya belum saya up Oh, ya. udah ya. Ah, nanti saya up dulu ke ini ke LMS. Nanti latihan ini sebenarnya buat latihan di rumah. Nanti eh, latihan aslinya sebenarnya di LMS ada ya soal lain gitu. Kalau ini sebenarnya latihan buat videonya. Ini materi yang akan saya sampaikan kunci jawaban materi ini dan kunci jawaban latihan stack untuk pertemuan minggu depan. Nah, nanti minggu ketiga ya, berarti minggu 11 teman-teman PJJ akan melaksanakan asesmen. Wah, asesmen sesatu aja belum selesai saya periksa ya. Minggu ke-11, jadi mulai start tanggal 28 November sampai 4 Desember akan dilaksanakan asesmen kedua, asesmen calo 2, di mana materinya stack dan queue yang basicnya yang tadi, kemudian nanti akan ada proses implementasi stack dan queue di kehidupan sehari-hari. Soalnya itu mungkin ya, Mas Nastiar. Cukup? Sama satu lagi, Bu. Boleh. Kalau di stack itu nge pas nge-create stack itu kita assign topnya jadi -1 ya kalau pemrogramannya Sih, indeksnya 0. iya betul, -1. -1, oke. Ya, Nah, kalau -1 hati-hati lagi ya, hati-hati itu tricky banget tuh. Indeks max-nya. kebalik. Nggak boleh kebalik ya. Iya. Pas insertnya nggak boleh kebalik.
Gitu. Untuk minggu depan, saya akan menjelaskan proses konversi infix ke postfix, kemudian pengecekan balance tidak balancing sebuah kurung kurawal. Jadi proses-proses yang dilakukan oleh komputer atau compiler memanfaatkan stack dan queue. Kalau yang queue saya akan jelasin yang ini kali ya, persiapan untuk assessment. Nanti akan ada banyak latihan soal lain ya, karena memang cukup sederhana materi di CLO2 karena fokusnya bukan ke mengimplementasikan hanya mengimplementasikan stack dan queue saja dengan primitif basicnya, tapi bagaimana memanfaatkan mereka untuk menyelesaikan masalah. Sehingga yang diharapkan teman-teman mahasiswa jadi tahu, oh ternyata untuk mengkonversi infix ke postfix, kita bisa memanfaatkan ADT stack. Oh, untuk mengecek palindrom, untuk mengecek anagram, dan seterusnya, kita bisa memanfaatkan ADT stack dan Q. Lebih ke penambahan vocabulary problem solving. Ada lagi, Mas? Oh ya, kalau yang di Q ini ada pref nggak sih, Bu? Tergantung, kalau Kan, diimplementasikan pakai double English, ya berarti ada prefnya. Q oh ini tergantung Q ya. ini proses, Mas, ya. Jadi Q ini adalah nama struktur data tapi bukan bentuknya, tapi behaviornya. Bentuknya bisa pakai single linked list, mau pakai array, mau pakai double. Yang penting konsepnya kalau mau insertkan data di belakang, kalau mau menghapus data, data paling depan gitu. Ya, kalau pakai double pasti ada prefnya. Oke, oke. Paham, Bu. Oke, Terima sip. kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya cukupkan video ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Saya izin off-kan ya, Mas Nastiar. Sehat-sehat. Iya, Bu.